Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menurunkan tim pencari fakta untuk melacak jejak lokasi penemuan prasasti Talang Tuo di kawasan Talang Kelapa, Palembang, Senin kemarin. Hal itu dilakukan tak lepas adanya pemberitaan bahwa kawasan tersebut kini telah dikuasai oleh warga. Dengan seksama dan penuh kecermatan, tim pencari fakta yang diturunkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menyibak rerumputan dan belukar di kawasan penemuan prasasti Talang Tuo di Talang Kelapa, Palembang, Senin kemarin. Tim yang terdiri dari kalangan arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel dan budayawan Sumsel tersebut juga memeriksa kolam-kolam yang diduga berkaitan dengan jejak dari penemuan prasasti Talang Tuo yang diyakini di lokasi tersebut. Para ahli tersebut yakni arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel Wahyu Rizky Andifani, Retno Purwati, serta Sondang M. Siregar, dan perwakilan dari Disbudpar Sumsel Cahyo Sulistianingsi. Kan kalau tadi kali ini kan sudah kesepakatan kita jalan tadi, mungkin untuk yang penanda temuan prasasti di mana. Ya, kalau penanda itu kan aku ingetanku yang itu ya, tapi nanti dikonfirmasi sama yang Febri itu ya, Febri plus ya. minus lah. Ya makanya yang penanda tempat prasasti itu ditemukan di mana, terus lokasi tamannya itu sedikit setelah itu yang mana? Nah, kalau taman kan ya dari di kanan. Ya makanya kan tadi kolam udah tahu kan? Itu udah telaganya sudah. Kan ini kita belum ke ujungnya ya. Kepala Disbudpar Sumsel Alfa Sahrizal Sarkomi menjelaskan tujuan diturunkannya tim pencari fakta untuk mencari jejak lokasi penemuan prasasti Talang Tuo. Pernah ditemukan prasasti Talang Tuo itu, minimal ditemukan titik koordinatnya. Dikatakan Alfa, dia juga sudah melakukan pendekatan dengan warga yang diberitakan telah menguasai lahan penemuan prasasti Talang Tuo tersebut. Hasilnya, lanjut dia sangat positif, karena pemilik lahan siap mendukung untuk melindungi kawasan itu jika ada penguatan dari arkeolog dan sejarawan. Bahkan, ungkap Alfa, warga tersebut juga mendukung kalau kawasan itu dijadikan situs sejarah Kerajaan Sriwijaya. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, Palfres.com. Pemirsa, Wali Kota Prabu Muli Insinyur Haji Ridho Yahya MM beserta jajaran mengunjungi langsung rumah warga di wilayah Kelurahan Muara II yang terkena musibah angin puting beliung atau angin kencang Selasa kemarin. Kedatangan Ridho tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Prabu Muli sekaligus memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena musibah. Rona bahagia dan senang tampak di wajah para korban angin puting beliung saat dikunjungi oleh Wali Kota Prabu Muli Insinyur Haji Ridho Yahya MM beserta jajaran. Tidak hanya sekedar berkunjung, Wako juga memberi bantuan kepada warga yang terkena musibah. Kepada warganya, Wako Ridho minta agar mereka tabah menerima cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Wako juga berjanji pemerintah Kota Prabu Muli akan semaksimal mungkin membantu para korban. Ridho menambahkan, dana bantuan yang diberikan Pemkot Prabu Muli memang tidak cukup, namun mudah-mudahan dapat membantu perbaikan rumah. Selanjutnya, Ridho mengaku akan segera meninjau beberapa rumah lainnya yang terkena musibah angin kencang. Tetangga kita, sahabat kita yang saat ini 3 dikenakan angin lebih sore 2 hari kemarin, tidak salah ya? Minggu. Angin hari Minggu sore itu begitu kuat. Ada 3 rumah, pertama di Muara II, kedua di Anak Petai, ketiga di Sungai Medang. Kita kan selalu peduli, kita tidak pilih kasih siapapun. Kalau warga kita sedang dicoba, itu kita memberikan bantu. Minimal kita datangi dulu. Paling tidak kalau dengan kita datangi merasa ada diperhatikan. Setelah kita datangi, apalagi ditambah ada perhatian kita, perhatian dalam bentuk barang dan perhatian dalam bentuk untuk memperbaiki rumahnya. Gitu. Bantuan apa yang kita berikan hari ini? Ini berbagai macam, peralatan rumah tangga, peralatan pakaian, perlengkapan anak-anak dan semuanya kita lengkapi. Plus ada juga untuk sedikit-sedikit membantu perbaikan rumah 5 juta. Apa sama Pak yang dengan bantuan ini dengan yang lain? Yang mana? Yang 2 rumah. Kita lihat dulu rumahnya. Kalau rumahnya lebih parah lagi ya
Kan ini kira 5 juta cukup lah kalau dia kira. Kalau kurang ya bisa dewek juga lah. Namanya bantuan, membantu, kalau cukup kan bantu namanya. Reporter dan juru kamera Andianto, Palres.com. Ratusan anggota Polres Musi Banyuasin mengikuti suntik vaksin COVID-19 di Aula Mapolres Musi Banyuasin dengan melibatkan tim kesehatan Dinkes Musi Banyuasin Senin kemarin. Vaksinasi tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Bumi Serasan Sekate. Mulai Senin kemarin, seluruh anggota Polres Musi Banyuasin melakukan vaksin COVID-19 secara bertahap. Karena anggota Polri memang disebut masuk dalam vaksinasi tahap pertama yang menyasar pekerja di pelayanan publik. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tanjaya menyebutkan jumlah anggota di Polres sebanyak 300 orang yang disuntik vaksin dalam 2 tahap, yakni masing-masing 150 orang. Sedangkan sisanya nanti anggota di setiap polsek divaksin di puskesmas masing-masing wilayah polsek itu sendiri. Hari ini Polres Muba sebanyak 300 personil menerima vaksin dalam 2 hari. Jadi hari pertama ini 150, kemudian hari kedua 150. Juga polsek-polsek besok juga menerima vaksin sebanyak kurang lebih 387 personil. Jadi total jumlah personil di Polres Musi Banyuasin ini menerima vaksin 687 personil. Mudah-mudahan setelah personil Polres Musi Banyuasin yang divaksin, semua bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak sekali inovasi dan kreasi diciptakan untuk menambah pendapatan keluarga, kelompok tani, ataupun pribadi. Penguyuban kelompok tani Koptan yang berpusat di Desa Sumberkarya, Kecamatan Gumai Ulu ini, sukses memanfaatkan lahan tidur seluas 4 hektar milik beberapa Koptan ditanam tumbuhan serai jenis Mahatengiri. Sambil menunjukkan sebuah jerigen putih berisi cairan, Ketua Paguyuban Koptan Imam Solehudin menyebut cairan dalam jerigen berasal dari jenis tanaman serai yang bernama Mahatengiri, lalu diproses melalui penyulingan sederhana sehingga menghasilkan produk minyak serai wangi. Tanaman serai Mahatengiri ini, kata Imam, panen memasuki usia 3 bulan, di mana dalam 1 hektar mampu memproduksi minyak serai wangi hingga mencapai 30 ton. Dalam 1 hektar bisa 30 ton. Jadi 30 ton kali 4. Nah, itu yang untuk proses penyulingan sendiri Pak, dari bahan baku tanamannya sampai bahan penyulingan gimana Pak? Untuk bahan bakunya ini setelah kita panen atau kita arit, nah dari situ kita ikat. Setelah kita ikat kita timbang, dari timbang itulah langsung dibeli oleh PT. Nah setelah dibayar baru dibawa ke penyulingan ini. Setelah itu baru diproses untuk disuling. Nah dari suling sendiri setelah selesai kurang lebih untuk pertama itu 4-5 jam. Nah untuk penyulingan pertama. Adapun penyulingan yang kedua, karena air sudah panas, itu paling tidak 3 atau 4 jam di situ. Sementara itu, Kepala Desa Sumberkarya Loniansah mengemukakan dengan adanya penyulingan tumbuhan serai menjadi minyak serai wangi ini akan banyak merekrut tenaga kerja lokal di sekitar desa maupun luarnya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.